Halo teman-teman, kembali lagi di konten Trip Report. Di perjalanan kali ini saya akan menuju Banyuwangi dengan menggunakan moda transportasi ban karet, tepatnya menggunakan bis Damri. Ya, lagi-lagi bis Damri nih, setelah perjalanan yang lalu menggunakan Damri juga menuju Jogja. Asli, saya ketagihan dan penasaran aja dengan bis-bis Damri ini. Perjalanan menuju Banyuwangi akan dimulai dari stasiun Damri Kemayoran, dan untuk mengakses ke sana seperti biasa saya akan menggunakan KRL. Stasiun KRL terdekat dengan stasiun atau Pul Damri Kemayoran adalah stasiun KRL Kemayoran. Kalau kalian yang rumahnya di sekitar jalur KRL Blue Line atau Bekasi Cikarang Line, kalian bisa langsung naik KRL ke arah Pasar Senen. Kalau kalian rumahnya di sekitaran Bogor, bisa turun di stasiun Juanda lalu lanjut transportasi lain. Soalnya kalau dari arah Bogor ke Kemayoran perlu transit 2 kali, yaitu di Manggarai dan Jatinegara. Itu ribet sih menurut saya. Nah, kalau yang dari arah Rangkas atau Tangerang Kota cukup 1 kali transit di Tanah Abang atau Duri. Nanti tinggal lanjut ke arah Cikarang atau Bekasi via Pasar Senen. Karena saya berada di Bekasi Line, tepatnya stasiun Klender, jadi saya langsung naik KRL yang mengarah ke Pasar Senen. Dari Klender ke Kemayoran menghabiskan waktu kurang lebih 20 hingga 30 menit perjalanan. Biasanya agak lama kalau lagi tertahan sinyal di Jatinegara. Tarif yang dikenakan pun cukup murah, hanya Rp3.000 saja. Oke deh, kalau gitu langsung saja kita nikmati perjalanan kali ini. Oke teman-teman, jam 13.16 saya sudah ada di Pul Damri. Kita cetak tiket dulu aja ya. Cetak tiket di depan langsung nih. Ini tinggal masukin nomor barcode di sini, nanti keluar tiketnya dari sini. Oke, cetak dulu. Oke teman-teman, ini dia tiketnya. Jadi hari ini saya akan pergi ke Banyuwangi. Naik Damri lagi nih, ketagihan naik Damri. Ini berangkatnya jam 2 siang, sekarang 13.18, masih ada setengah jam lebih ya. Ini juga belum dikalibrasi, telat 1 menit biasanya sih. Saya di kursi 3 depan dan harganya kena di 440.000. Cukup murah sih kalau menurut saya. Mantap, dan ini kondisinya sepi hari ini, tidak rame. Ramenya kayaknya malam deh. Oke, kalau gitu sekarang kita boarding dulu deh. Agak rumit ininya, scan-nya. Ini ruang tunggu bagian dalamnya nih yang ber-AC kayaknya. Ini yang di luar, dan banyak bangku lagi nanti di bagian belakang. Sepi banget ya. Kemarin kan malam kesini ramai banget, penuh. Kalau siang sepi. Nah ini bisnya nggak tahu yang mana, kayaknya yang ini nih. Oh iya, BWI. Ini bis kita nih, BIH 011. Pakai mau roda di Prima. Sebelahnya ada ke Purwokerto dan Cilacap. Ini bisnya belum dilangsir, masih di tempat parkir. Mungkin nanti kali ya. Sekarang duduk dulu deh, sini aja.
Kayaknya kita langsung coba naik aja deh. Coba tanya ke sana boleh nggak ya naik. Sudah boleh naik Pak ke Banyuwangi. Mohon maaf kanan kiri Pak. Pak Ahmad Habib Iya, Fikri. betul. Ya terima kasih banyak Pak. Wah ini dia teman-teman bisnya. Untuk space-nya di kursi nomor 3 lega banget ini. Bisa selonjoran ke depan. Nah ini kalau ditaruh tas di depan masih enak sih, masih cukup lega. Kakinya juga bisa ngelos tuh. Sebelah kiri juga oke kakinya. Ini kita disediakan fasilitas di tiap kursinya dapat 2 colokan nih. Colokannya pakai stop kontak bukan port USB. Ini lover AC-nya nggak ada port USB ya, masih model lama juga lover AC-nya. Terus juga udah di kasih CCTV, ada TV juga di depannya. Gokil sih, ini mau roda di Prima. Oke teman-teman, ini dia interior dari BIH 011 ya, yang ke Banyuwangi hari ini. Totalnya ada berapa kursi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 kali 4 ada 32 kursi ya, ini ada 32 kursi. Terus fasilitasnya di belakang ada toilet, cuman masih dikunci karena kan lagi berhenti ya. Ini ada kandang macan buat kru, ada CCTV juga di belakang. Di tiap bangkunya juga udah disiapin stop kontak ya. Tuh stop kontak. Apalagi ya? Ya ini sih. Ini kelasnya apa ya? Saya lupa lagi kelasnya apa. Ya cukup minimalis ya, dan masih kesannya klasik banget. Ini juga ada rak bagasi atas, rak bagasi atasnya tuh. Cuman nggak bisa buat naruh tas, paling bawa oleh-oleh, goodie bag kan. Oke, itu aja sih. Nah ini space untuk di kursi bagian belakang, lega banget teman-teman. Ini naruh tas juga masih oke nih, masih enak. Udah dilengkapin leg restnya juga ya, ada 1. Tinggal dinaikin, tuasnya ada di sini nih. Kalau mau nurunin tinggal ditarik terus ditekan pakai kaki. Oke. Ada recliningnya juga. Recliningnya di sini nih. Nih ada yang oren-oren. Mantep. AC-nya dingin sih, cuman yang di depan kurang karena mungkin pintunya dibuka kan, jadi anginnya AC-nya suhunya keluar. Kalau di belakang enak, mantap lah. Oh ya teman-teman, kita juga udah dikasih 2 bantal masing-masing, jadi tiap kursi dapat 1 bantal. Cuman kalau selimut saya nggak tahu udah dapat apa nggak. Biasanya kan udah ditaruh di sini nih selimut. Ini nggak ada, berarti kemungkinan nggak dapat. Armada Damri yang akan kita naiki hari ini bernomor bodi BIH 011 dengan bodi Gran Turismo dari Morodadi Prima. Sekilas dari depan mirip bodi Royal Trafego ya. Tadinya saya pikir begitu karena masih satu karoseri juga antara Royal Trafego dengan Gran Turismo ini. Tapi setelah saya cari tahu ternyata berbeda. Bodi ini ditopang dengan sasis Mercedes-Benz OH1626 yang sudah dilengkapi dengan suspensi udara. Selama kita lihat interior dari tadi, kayaknya ini cukup klasik lawas ya. Padahal kelas bisnis Damri ada yang lebih bagus lagi, seperti yang pernah saya naiki di rute Kemayoran Jogja. Entah ini belum diremajakan atau gimana, saya kurang paham juga. Dan nanti kita lihat nih fasilitasnya apa saja yang diberikan dari harga 440.000 selain dari interior yang sudah kita lihat ini. Apakah cukup worth it? Nah ini sayangnya kaca depan udah udah bertopi, terus di atasnya di bagian topinya ditutupin hitam begini, jadi nggak bisa kelihatan apa-apa, cuma dari bawah doang. Ya sudah lah. Awal 8 menit dari jadwal keberangkatan, roda bis mulai bergerak meninggalkan Pool Damri Kemayoran.
Dari Pul Kemayoran menuju Banyuwangi, tepatnya ke Pul Damri Banyuwangi, akan ditempuh selama 15 jam dengan jarak sejauh 1077 km. Pastinya perjalanan akan lebih lama karena bakal mampir-mampir entah ke agen atau terminal serta rumah makan untuk beristirahat. Total penumpang yang naik dari sini saya lupa, kurang lebih sih kayaknya kisaran di 10 orang atau lebih deh. Tapi itu pun yang naik banyaknya dari karyawan Damri sendiri. Untuk penumpang biasanya antara 4 atau 5 orangan. Aduh. Ke depannya. Proyek yang ada di depan kita ini atau yang berada di dekat pintu masuk Ancol bagian timur merupakan proyek pembangunan Jalan Tol Harbor Road 2 atau Jalan Pelabuhan 2. Tadinya saya pikir ini proyek LRT Jakarta yang dari arah Velodrome hingga Kelapa Gading. Kalau menurut berita yang saya baca, jalan tol ini menghubungkan tol Bandara Soekarno-Hatta atau tol Insinyur Sediatmo menuju tol akses Pelabuhan Tanjung Priok. Diperkirakan proyek ini rampung atau selesai pada tahun 2025 ini. Ya, bingung gimana? Kasih.
Di depan itu atau belok kanan dari sini akan mengarah ke Cakung dan tembus hingga stasiun Kranji. Sedangkan kalau belok kiri dari sini mengarah ke Pulau Gadung dan kalau lurus terus tembus ke ITC Cempaka Mas hingga Pasar Senen. Nah, ini kita ambil kanan bakal mengarah ke Pulau Gebang kayaknya sih. Masuk terminalnya mungkin lewat jalan bawah atau dari arah Cakung. Ternyata macet-macet dari tadi tuh karena lampu merah di perempatan. Saya baru inget nih, ini tuh perempatan yang mau ke arah Ayon Cakung. Kalau mau ke sana dari posisi ini tuh belok ke kiri. Terus kalau lurus itu lanjut ke Kranji dan belok kanan ini ke arah stasiun Cakung dan terminal Pulau Gebang. Karena kita sepertinya mampir ke terminal Pulau Gebang, makanya kita ambil ke kanan. Nah, kelihatan. Paling kiri. Telepon. Bagaimana sebenarnya? Okay.
Setelah berhenti selama 7 menit, kita akhirnya bergerak kembali untuk melanjutkan perjalanan. Yang naik dari sini ada 2 orang. Oh ya, kalau footage ini agak kurang kualitasnya, maafin ya. Soalnya saya baru sadar ternyata ini direkam pakai mode slow motion. Ini saya coba otak-atik ngedit, tapi kelihatannya masih kayak kurang gitu kualitas videonya. Gak apa-apa lah ya, yang penting masih bisa diselamatin. Nah, bis pahala kencana yang datang awal tadi ternyata ke arah Mataram atau Lombok. Terus yang satunya lagi yang pakai Zeppelin itu kemana ya? Kalau saya cari tahu sih ada yang ke arah Malang, Blitar, atau bahkan Banyuwangi. Mungkin kalau di jam siang begini ke arah Banyuwangi kali ya? Atau teman-teman ada yang tahu bisa komen? Kosong. Lepas dari terminal Pulau Gebang kita dibagiin aqua 600 mili nih, lumayan, sama dibagiin snack kayaknya roti deh. Ini keren sih, ada stiker Damri-nya. Coba kita lihat ya. Iya benar, ini isinya roti, semacam roti O gitu sih, roti mocha. Aromanya mantap sih, ini buat ganjal. Nanti kita juga ngerasa nggak tahu sih di mana. Kita lihat nanti aja. Jadi bis ini tiba-tiba berhenti karena persnelingnya tidak mau masuk. Entah ke gigi berapa nggak mau masuknya. Tiba-tiba ngelos aja gitu. Kasusnya mirip ketika saya naik 27 Trans dari Kampung Rambutan ke Malang beberapa waktu yang lalu. Ini driver dan kernetnya lagi mencoba memperbaiki. Semoga aja bisa diperbaiki ya. Perjalanan kita belum ada seperempat jalan nih. Bahkan belum meninggalkan Jakarta udah ada aja kejadian. Kalau nggak bisa diperbaiki kayak kasus 27 Trans, entah dah ini bakal gimana kita. Tapi untungnya kejadian gini tuh masih ada di Jakarta. Jadi bisa lebih mudah untuk meminta pertolongan. Dan kalau ganti armada juga lebih cepat.
Kondisi mesin saat ini mati, tapi kayaknya sengaja dimatiin buat pengecekan dan perbaikan pastinya. Semoga saja nggak lama ya. Kalau saya baca-baca di internet, penyebab persneling nggak mau masuk ini tuh cukup banyak. Ada yang karena kampas koplingnya tipis, kebocoran fluida, kekurangan oli transmisi, si forknya sudah aus, dan banyak lagi. Saya sih kurang paham ya, cuman nyari-nyari aja di internet penasaran apa saja penyebabnya. Mungkin teman-teman yang paham bisa memberikan ilmunya dan informasi nih. Ini kita tuh udah masuk bulan Mei, yang mana seharusnya tuh udah masuk musim kemarau. Tapi ternyata tahun ini untuk Jakarta dan sebagian Pulau Jawa tidak mengalami musim kemarau. Dilansir dari Profesor Dr. Erma Yuli Hastin, peneliti BRIN yang aktif di Twitter atau X, bahwa di tahun ini kemaraunya berjenis kemarau basah, alias akan sering turun hujan bahkan dengan intensitas yang masih tinggi. Intensitas hujan di Jabodetabek ini baru akan berkurang mulai tanggal 3 Juni hingga 3 Juli 2025. Kalau kita perhatikan, cuaca dan musim beberapa tahun ini semakin ekstrim dan susah diperkirakan ya. Perubahan iklim ternyata senyata itu. Kita harus lebih waspada lagi nih terhadap banyak ancaman bencana karena cuaca dan harus lebih bisa menjaga lingkungan lagi.
Deman itu namanya. Aku masuk lagi. Langsung masuk lagi. Aku lagi. Iya, nang Deman bareng lagi Pak. Langsung nari. Ning arep warung-warungan, sini gitu.
Oke teman-teman, setelah mengaspal selama 3 jam setengah, akhirnya kita tiba juga di rumah makan Brawijaya Ciperna untuk istirahat dan servis makan. Kalau bulan lalu kita masuk sininya pas matahari sudah tenggelam, kali ini mataharinya masih nongol. Dan ternyata kondisinya masih sepi jam segini rumah makannya. Untuk videonya saya potong dulu sampai sini, karena kepanjangan kalau dilanjutkan hingga Banyuwangi. Di part selanjutnya kita akan lihat apakah menu di rumah makan Brawijaya sore ini sama dengan menu waktu saya naik Damri dari Kemayoran menuju Jogja. Serta juga akan menjadi part terakhir perjalanan bersama Damri dari Kemayoran ke Banyuwangi. Kalau lihat di aplikasi, estimasi tibanya itu jam 6 pagi. Nanti kita lihat waktu aslinya tiba jam berapa. Oke deh, tetap pantengin saja channel ini untuk part berikutnya. Kalau sudah tayang pasti akan ada di akhir video ini. Terima kasih sudah menonton hingga tuntas. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe.